Recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu untuk video kali ini yaitu di mata kuliah Kimia Organik 1 atau disingkat KO1. Pertemuan ke-8 ini saya akan lanjut membahas mengenai senyawa organik, tepatnya mengenai tata nama senyawa organik itu sendiri. Oke, kira-kira itulah fokus utama dari video kali ini. Saya masuk ke materinya ya. Jadi yang pertama saya bahas adalah mengenai penulisan struktur senyawa organik atau bagaimana sih cara menuliskan senyawa organik ini. Jadi bisa ditulis dengan rumus struktur singkatnya. Jadi ditulis apa adanya saja. Misalnya contoh heptana atau C7H16 ini ya. C-nya ada 7, H-nya ada 16. Jadi ditulis semua. C-nya ikatannya misalnya yang pertama CH3, lalu CH2, 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 CH3. Oke. Atau kalau ini terlalu, ribet gitu ya, karena ada haknya jadi terlalu penuh dan butuh space banyak, bisa dibuat simpel menjadi rumus struktur dengan menggunakan garis saja. Jadi setiap segmen garis itu menyatakan adanya atom karbon di ujung garisnya. Jadi haknya bukan tidak dihitung, ini tidak dituliskan, tetap dihitung tapi tidak dituliskan dalam strukturnya. Contohnya ya heptana tadi, jadi daripada kita menulis C, H3, H2 seperti ini, kita langsung tulis saja sebagai garis gitu. Jadi ujungnya ini sama dengan C. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 C. H-nya ini bukan berarti tidak dihitung, tapi H-nya tetap ada. Jadi yang di ujung H-nya ada 3 sama seperti ini. Yang di tengah-tengah H-nya ada 2 karena tangannya ada 2 gitu. Totalnya tetap C7H16. Oke. Ya ini bukan berarti tidak dihitung, tidak dituliskan. Itu mungkin lebih pasnya. Next adalah, nah, senyawa organik itu bisa diklasifikasikan menjadi 2. Jadi berdasarkan kerangka molekulnya dan berdasarkan gugus fungsinya. Berdasarkan kerangka molekul, itu bisa dibagi menjadi senyawa asiklik, senyawa karbon siklik, dan senyawa heterosiklik. Sedangkan kalau berdasarkan gugus fungsinya bisa dilihat dari 4 ini. Dilihat dari bagian dari kerangka molekulnya, apakah senyawa tersebut mengandung oksigen, mengandung nitrogen, atau dua-duanya mengandung oksigen dan nitrogen. Kita fokus ke yang ini dulu ya, kerangka molekulnya. Jadi, berdasarkan kerangka molekul, ini ada 3. Pertama, senyawa asiklik, yaitu di mana rantai karbonnya adalah rantai terbuka. Contohnya yang tadi misalnya oktan, ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nggak ada sikliknya, lurus aja rantai terbuka. Ada juga senyawa heterosiklik. Ini hetero ini berarti campuran. Jadi minimal itu mengandung satu atom di dalam cincin yang bukan atom C. Contohnya seperti ini. Jadi cincinnya itu ada atomnya tapi bukan atom C, tapi atom N gitu. Dan yang terakhir yang agak mungkin sering dilihat ya, senyawa karbon siklik di mana mengandung cincin dari sejumlah atom karbon. Contohnya seperti apa? Mari kita lihat di slide berikutnya. Jadi untuk senyawa karbon siklik ini contohnya adalah seperti sikloalkana. Misalnya siklopropana C3H6. Jadi seperti ini kalau ditulis secara langsungnya atau secara apa adanya, kalau secara singkatnya segitiga. Ini maksudnya ada 3 C yang berikatan secara siklik gitu. Lalu ada juga siklobutana di mana ini adalah C4H8. Kalau dibuat singkatnya seperti segi 4. Ada juga siklopentana, ya kalau itu C-nya 5 dan sikloheksana kalau C-nya ada 6 gitu. Tapi bedanya sih dengan benzen, ini tidak ada ikatan rangkapnya, jadi semuanya single bond ya. Makanya kalau benzen itu ada lingkaran di dalamnya yang menunjukkan bahwa ada double bond, double bond, single bond, itu yang khas dari benzena, ada selang-seling single dan double bond. Kalau sikloheksana tidak ada. Itu bedanya benzena dengan sikloheksana. Oke? Nah, barulah saya masuk ke materi kita kali ini, yaitu tata nama. Saya mulai masuk dari senyawa pertama, yaitu senyawa alkohol. Tata namanya ada 2 aturan utamanya, yaitu pertama, kita tentukan dulu rantai utamanya. Dan kita berikan penomoran atom C dimulai dari atom C yang paling dekat dengan gugus OH-nya. Jadi gugus OH-nya itu adalah C nomor 1. Lalu kita yang kedua, tuliskan nama alkana dengan akhiran 0. Jadi alkohol ini kita pakai akhiran 0 gitu. Dengan letak OH-nya itu dinyatakan
dengan bilangan yang ditulis di depan nama alkohol. Oke, kira-kira seperti itulah dua aturan utamanya untuk penentuan nama alkohol ini. Contohnya, ini struktur utamanya seperti ini. Jadi, gugusnya ROH. R-nya ini adalah alkana. Jadi, tambahkan akhiran 0 karena ada OH-nya ini. Contohnya, 1 propanol. Itu berarti ada 1 propana dan ada 1 alkohol OH di C nomor 1-nya. Jadi, ada CH2OH, maka ini C-nya menjadi nomor 1, ya. Lalu karena ada 3, makanya propanol gitu. Jadi propana dikasih 0 di akhir, jadi 1 propanol. Itu kira-kira untuk penamaan alkohol atau alkanol ini. Next adalah tata nama untuk senyawa ether atau alkoksi alkana. Jadi, strukturnya seperti ini ya, ROR ya. Jadi bisa ada gugus propananya dan ada gugus etoksinya, yaitu yang meningkat dengan O-nya. Yang propana ini atau namanya bisa dinamakan etoksipropana, ini rantai alkananya adalah rantai yang lebih panjang, itu adalah rantai alkananya. Sedangkan yang lebih pendek itu digunakan sebagai alkoksi, alkana dengan akhiran oksinya ini. Atau paling singkat, ya diberikan nama ether di akhirnya. Jadi contohnya ini adalah senyawa etoksi propana, karena ini ada 2 etana dengan gugus O jadi oksi, etoksi. Ini ada 3, makanya propana, etoksi propana. Nama lainnya etil karena ada 2, propil, eter, O-nya. Oke, contoh lainnya adalah ini, 2 etoksi butana, di mana etoksi itu terikat pada atom C nomor 2, makanya 2 etoksi. Lalu butana 1, 2, 3, 4 gitu. Atau nama lainnya etil, isobutil, ether. Oke. Jadi kita melihat fokusnya ke si mana yang terikat oleh O dan mana yang gugus alkananya ini. Itu kira-kira. Jadi alkoksi, alkana atau ether untuk penamaannya. Next adalah tata nama senyawa aldehid atau RCHO atau RCO double bond H gitu ya. Aldehid atau alkanal. Paling simpel adalah ini, HCOH, di mana namanya adalah metanal atau mungkin nama dagangnya adalah formaldehid. Lalu ada juga CH3CHO, CHO yaitu etanal atau asetaldehid, CH3CH2CHO ini propanal atau propionaldehid dan contohnya kalau ada cabangnya ya tetap mulai satunya dari sini yang paling dekat dengan CHO. Jadi 1 2 3 3 metil butanal karena ada 4. Oke. Itu simpelnya untuk aldehid CHO ini. Jadi menempel yang CHO ini adalah atom nomor 1. Oke. Next adalah tata nama senyawa keton atau alkanon. Jadi RCOR ya. Kalau tadi RCOH, ini RCOR. Paling simpel ini. CH3, COCH3 atau propanon. Lalu kalau misalnya 5 ada CH3, CO, CH2, CH2, CH3, 2 pentanon karena ini atom C nomor 2. Lalu CH3, CH2, CO, CH3 ini ada 2 butanon ya, karena ada 4, jadi ini ada C nomor 2. Lalu misalnya ada cabangnya, ini ada 3 metil 2 butanon. 1, 2, 3, 3 metil, 2 butanon. Jadi tetap yang fokusnya adalah rantai utamanya yang paling dekat dengan CO double bond ini. Ini nomor 2, ini nomor 3 gitu. Oke, itu kira-kira untuk penamaan senyawa keton. Next adalah tata nama senyawa asam karboksilat atau asam alkanoat. Jadi karboksilat di sini kan kenapa asam? Karena ada gugus H ini. Lalu RCOO adalah gugus alkanoat. Jadi asam karboksilat yang memiliki gugus COOH utamanya. Oke. Jadi ada gugus asamnya si H-nya ini dan ada gugus alkanoatnya RCOO ini. Paling simpel adalah HCOOH. Asam metanoat atau asam formiat, nama yang lebih terkenalnya. Atau yang mungkin paling sering didengar adalah CH3COOH, asam metanoat atau asam asetat, atau lebih sering dikenalnya sebagai asam cuka, gitu. Kalau ada cabang, contoh seperti ini CH3CH, COOH ada CH3 gitu. Jadi ini tetap di depannya ada asam karena ada H-nya ini. Jadi asam 1 2 2 metil 1 2 3 ada 3 ini jadi propanoat. Oke. Jadi depannya ada asam, belakangnya ada OAT. Itulah rule untuk penamaan asam karboksilat atau asam alkanoat ini. Oke.
Next adalah ini yang terakhir, tata nama untuk senyawa ester atau alkil alkanoat. Jadi kalau tadi itu ada asam atau senyawa H di akhirnya, kalau ini ester ini ada alkanoat, RCOO dan ada alkil. Jadi bukan RCOOH seperti a- asam karboksilat, tapi ada RCOOR gitu, ada gugus alkilnya. Contohnya, yang paling sederhana adalah HCOOCH3, metil metanoat gitu ya, atau metil formiat. Lalu ada CH3COOCH3, ini ada metil etanoat atau metil asetat. Kalau yang ada cabangnya CH3CHCOO, CH3CH3 dan ada metil di sini. Jadi kita fokusnya tetap ke etil. Jadi ini etil, etil di sini, lalu 2 metil propanoat gitu. Jadi cabangnya di sini adalah yang kedua gitu. 2 metil propanoat. Oke, itu kira-kira beberapa contoh untuk penamaan senyawa mulai dari alkohol sampai dengan ester gitu. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.